Dan ayat tadi sebenarnya merupakan ingatan buat kita supaya kita terus eling, supaya ingat terus bahwa hidup kita akan berakhir, dan supaya kita waspada jangan sampai ketika sampai akhir usia kita tidak dalam keadaan beriman pada Allah SWT. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Syukur pada Allah, kita memanjatkan atas semua limpahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih terpelihara dan mampu melaksanakan perintah Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan atas teladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. So sekalian, khotib menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita memelihara takwa kita seraya berusaha meningkatkannya terus menerus, dan ini adalah perintah Allah. Tidak boleh kita berhenti untuk berusaha meningkatkan level ketakwaan kita sampai kita mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana diperintahkan salah satunya di dalam surah Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali berserah diri sebagai muslim. Saudaraku, kita sudah berada di awal bulan Rabiul Awal. Tidak terasa. Dan ayat tadi sebenarnya merupakan ingatan buat kita supaya kita terus eling, supaya ingat terus bahwa hidup kita akan berakhir, dan supaya kita waspada jangan sampai ketika sampai akhir usia kita tidak dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Ayat ini sebenarnya ayat kasih sayang dari Allah SWT supaya kita terus belajar meningkatkan ilmu kita agar takwa kita semakin meningkat. Saudara sekalian, mengapa tiap Jumat kepada Jumat Allah mengingatkan dengan takwa? Bahkan ini merupakan rukun daripada khutbah Jumat. Tidak sah khutbah kecuali khatib menyampaikan wasiat takwa. Mengapa? Saudara sekalian, karena takwa adalah faktor utama yang memasukkan manusia kepada surganya Allah. Takwa saja. Kemudian yang kedua adalah
akhlak yang baik, taqwallah wa husnul khuluq. Inilah dua faktor yang kalau kita laksanakan, insya Allah, saudara sekalian, takwa ini begitu spesial, maka tidak ada orang yang paling mulia di antara kita kecuali karena derajat takwanya. Kita duduk di sini, orang yang paling mulia duduk di sini adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Siapa orang paling takwa kepada Allah? Para ulama memberikan begitu banyak pengertian, definisi tentang ketakwaan, maka kesempatan yang terbatas ini saya sampaikan, takwa di sini utamanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada api, contoh, kita akan berusaha untuk menjauh dari api atau berhati-hati dengan api. Tetapi ketika kita disuruh takut kepada Allah, hakikatnya justru kita takut kepada ancaman karena meninggalkan perintah Allah atau justru melanggar larangannya. Kita takut terhadap konsekuensi dari perbuatan hidup kita di dunia. Dan itu semua kita laksanakan atas dasar cinta kepada Allah. Maka disitulah takwa. Takwa adalah rasa takut tetapi cinta. Dengan cinta kepada Allah, kita akan mampu mewujudkan takwa yang betul. So sekalian, kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa takwa itu penting dalam kehidupan keluarga kita. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang dari luar kota yang jauh, menempuh perjalanan yang panjang, hanya membawa satu pertanyaan yang penting sekali. Dan dia tidak meminta jawaban dari orang-orang yang besar saat itu, karena Nabi sudah wafat. Tetapi para sahabat-sahabat yang berjuang bersama beliau, yang mendengarkan Al-Quran dari beliau, masih banyak yang hidup. Tetapi orang ini hanya ingin mendapatkan jawaban dari cucu beliau, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mengapa Al-Hasan ini secara postur memang fotokopi dari baginda Rasulullah SAW? Begitu cantiknya dia, begitu tampannya dia, seperti tampan dari datuknya, kakeknya Nabi SAW. Tutur katanya, bahkan jalannya Al-Hasan mirip dengan baginda Rasulullah. Masya Allah. Orang ini tanya kepada Allah, ya Al-Hasan, apa pesan engkau? Kalau aku punya anak perempuan, kepada siapa harus aku nikahkan anak perempuanku ini? Saudara sekalian, siapa yang punya anak perempuan di masjid ini seharusnya mendengarkan percakapan ini. Mari saudara, jangan sampai kita menyesal punya anak perempuan diserahkan kepada orang yang tidak betul. Apa kata Al-Hasan? Saudara sekalian, Al-Hasan ini dari kecil, dari buayan sampai dewasa, ya, berada di dalam asuhan baginda Rasulullah, kakeknya sendiri. Maka yang difikirkan, yang diucapkan, fotokopi dari baginda Rasulullah. Beliau pesan begini, nikahkanlah anakmu dengan orang yang bertakwa, bukan dengan orang yang kaya, terpelajar, terpandang. Singkat, nikahkanlah anakmu dengan orang yang bertakwa. Ditambah keterangan berikutnya, orang yang bertakwa itu apabila dia mencintai anakmu, dia akan memuliakan anakmu sebagai istrinya. Tapi kalau suatu ketika dia tidak lagi suka, dia tidak lagi cinta kepada anakmu itu, maka dia tidak akan menghinakan sang istrinya itu. Masya Allah, saudara sekalian, artinya ada keterangan di sini orang yang takwa adalah orang yang mampu memuliakan istrinya, keluarganya, dan menjaga keluarganya dari kehinaan. Ini pesan takwa saudara. Ada 4 ayat yang selalu atau sering dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika memberikan khutbah nikah, dan itu kemudian sampai sekarang dilaksanakan. 4 ayat ini kalau diperas intisarinya adalah pesan takwa.
4 ayat ini adalah An-Nisa ayat awal. Kemudian Ali Imran ayat 102 dan Al-Ahzab 71. Semuanya berkenaan dengan takwa. Mengapa saudara? Karena sebuah rumah tangga ibarat sebuah bahtera yang mengarungi lautan lepas. Ombak, gelombang, batu karang, badai di lautan, bahkan tornado siap menenggelamkan bahtera itu. Tetapi nahkoda yang berilmu, nahkoda yang takwa, insya Allah mampu membaca tanda-tanda alam, membaca tanda-tanda zaman, dan membawa bahteranya dengan selamat. Maka kalau kita menyerahkan anak perempuan kita kepada orang yang bertakwa, sama saja kita memilih seorang nahkoda yang terbaik untuk kapal mengarungi lautan sampai ke tujuannya. Saudara sekalian, kita semua yang sudah berkeluarga, minimal usia pernikahan kita 5 tahun, apalagi 10 tahun, apalagi 20 tahun, apalagi ada yang 30 tahun lebih pernikahan kita berusia, semuanya sudah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah. Dan kita masih akan diuji oleh Allah dengan keluarganya. Saudara sekalian, ketika didatangi oleh ujian itu, tidak lain dan tidak bukan, keselamatan kita adalah dengan takwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah dijanjikan dalam surat At-Tolak, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia diberi oleh Allah jalan keluar dari setiap persoalan. Yaj'al lahu makhrajan, way out. Kita semua punya persoalan, saudara. Di keluarga kita, satu kemungkinan persoalan datang dari istri kita. Masih susah diajak beribadah, masih susah disuruh untuk menutup auratnya, masih bergaul dengan orang-orang yang tidak ibadah, masih memperturutkan hawa nafsunya, punya masalah dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ini kita diuji pertama tentang istri kita. Yang kedua, anak kita. Apalagi sekarang zaman digital, semua bisa masuk ke dalam rumah melalui digital, melalui gadget. Masya Allah, fitnah zaman masuk dalam rumah kita. Anak kita, Masya Allah saudara, di zaman milenial ini disuruh sholat berat, apalagi membaca Al-Quran. Yang dipegang bukan lagi Al-Quran, tetapi gadget. Maka salah satu fitnah besar adalah dari anak-anak kita. Saudara sekalian, kalau kita sadari begitu besarnya ujian demi ujian di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka tidak ada lain dan tidak bukan kita kembali kepada tuntunan Allah, yaitu memegang takwa. Kemudian orang bertakwa diberi oleh Allah jaminan untuk dibuka pintu rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan memberikan rizki pada mereka dari tempat yang tiada disangka-sangka. Mungkin saudara, mohon maaf, gaji kita itu jauh dari cukup. Karena begitu rupa kenaikan harga melambung tinggi. Tetapi gaji kita itu bukanlah rizki satu-satunya. Tolong dicatat. Bapak-bapak mendapatkan rizki bukan cuma dari gaji yang diterima dari perusahaan, tidak. Tetapi orang yang bertakwa tahu betul bagaimana memanage rizki dari Allah. Rizki bukan dari amplop itu saja, atau yang ditransfer ke rekening Anda, tidak. Tapi rizki lebih dari itu. Ketenangan rumah tangga, istri yang salehah, anak-anak yang berbakti, kesehatan, semua itu tidak ternilai. Saudara, ada orang hartanya banyak, tetapi dikasih satu ujian sakit, organ dalamnya sakit, maka hartanya terkuras habis karena urusan penyakitnya itu. Maka Masya Allah, kita bisa duduk dengan nikmat di sini adalah rizki yang tiada terhingga. Maka marilah
tahapan kita membangun usrah thayyibah atau keluarga yang terbaik itu adalah dari diri kita sendiri, yakni kita bangun ketakwaan dalam diri kita, kemudian juga keluarga kita. Kita transformasikan, kita ubah istri kita menjadi wanita yang soleh. Dengan apa? Dengan cara memberi nasihat, membimbing dia. Jangan sampai kita punya istri tidak bisa baca Quran. Kita nanti mati, yang ditanya oleh Allah, kamu mati, istrimu tidak pernah baca Quran, kamu tidak pernah ajari dia. Kita ditanya oleh Allah, saudara. Maka marilah istri kita masukkan takwa ke dalam hati mereka. Anak-anak kita didik dengan takwa. Insya Allah keluarga kita akan Allah jaga dari berbagai fitnah dan akan Allah berikan kecukupan. Ya, fahuwa hasbuh, karena Allah maha memenuhi keperluan-keperluan kita. Marilah saudara sekalian, Allah sayang sama kita. Tiap Jumat kita datang seperti ini diingatkan tentang takwa. Maka kita balas kebaikan Allah itu dengan ketakwaan, ketaatan kepadanya. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Sebagai penutup saudara, saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam surah At-Tahrim yang kita semua sering mendengarnya. Yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Saudara sekalian, kita semua mengikuti apa yang terjadi di Palu. Tsunami menggulung kota Palu sampai rata dengan tanah, semua tinggal puing-puing. Hanya beberapa yang bertahan, terutama masjid-masjid. Kita tahu, dan ketika kita tahu tsunami, maka ketika orang berteriak tsunami, semua orang Palu bergegas meninggalkan apa saja yang meskipun berharga ditinggalkan, karena menyelamatkan diri dari kejaran tsunami. Nah saudara, itu baru tsunami, baru air. Sekarang yang Allah perintah kita, hati-hati terhadap apa? Neraka. Apakah ada yang lebih dahsyat dari neraka yang mengancam kita? Maka Masya Allah saudara, ini Allah sendiri yang perintah kita, jagalah. Ketika menafsirkan ini, kita teringat sabda Nabi SAW, peliharalah dirimu dari neraka meski dengan sebutir kurma. Maksudnya bersedekah sebutir kurma. Maka marilah kita jaga anak-anak kita, istri-istri kita. Jangan sampai, mohon maaf, melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan ahli neraka. Tetapi kita tukar mereka supaya betul-betul menjadi orang-orang yang perbuatannya khas perbuatan ahli surga. Saudara, ahli neraka dan ahli surga bisa dibedakan ketika hidup di dunia. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, tidak sama ahli neraka dan ahli surga. Contoh dalam hal makan saudara. Ahli surga tidak makan kecuali dengan memohon keridhaan Allah. Makan dipastikan makannya terbebas dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan mencari rizki dengan cara yang halal, tidak tercampur-campur. Dan ketika makan, dia mulai dengan tahapan sesuai dengan teladan nabinya.
Coba saudara, di warung Anda bisa lihat orang yang ahli surga dan ahli neraka, bisa kelihatan dari cara makannya. Tangan mana yang dia pakai? Kalau masih senang menggunakan tangan kiri, itu bukan perilaku ahli surga. Baru dari tangan saja, belum terucap, begitu laparnya tidak sempat berdoa. Ini Masya Allah, hal makan, apalagi hal lain, apalagi menata kehidupan, menata organisasi, Masya Allah. Maka marilah kita minta seperti yang diminta oleh orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasih Allah, Ibadur Rahman. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, di sana Allah menyebutkan salah satu ciri orang-orang Ibadur Rahman, kekasih Allah, adalah berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saudara sekalian, ini doa Masya Allah. Pertama dia minta apa? Berikan kepada kami anugerah, kepada istri-istri kami dan anak-anak kami, supaya apa? Menjadi penyejuk pandangan kita. Karena banyak saudara suami-suami yang merana hidupnya di dunia. Karena apa? Melihat istrinya sudah panas matanya, kecewa, bahkan marah-marah terus. Tetapi orang-orang yang bertakwa dan dijadikan kekasih Allah meminta itu. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memimpin orang-orang yang bertakwa. Maka itu saudara sekalian, orang ahli surga, orientasi pendidikan di keluarga adalah bagaimana menanamkan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu membawa keluarga kita semuanya jauh dari neraka dan ancaman Allah yang lain, dan membawa keluarga kita menuju surganya. Marilah kita berdoa. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Rasil TV, untuk Islam yang satu.